Karena kita kuncinya satu, nggak bisa berdiri sendiri. Saya nggak berdiri sendiri, jadi kita pasti didukung teman-teman. Kita nggak akan mungkin hidup sendiri. Pasti ada didukung teman-teman dari satu sisi. Kita nggak ada yang sempurna gitu kan. Nah, saya bilang ke mahasiswa saya juga, kalian harus melengkapi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nah, hari ini alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman di sana yang lagi nonton? Semoga pada sehat dan happy. Ya. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang lagi, ya kan, dengan sosok yang luar biasa. Beliau senior saya, ya kan, di kampus, dan wah, jadi panutan saya lah untuk bidang penelitian. Jadi beliau ini banyak banget pengalaman dan pengerjaan, ya kan, penelitian dari yang skalanya lokal maupun nasional, wah, sampai internasional. Ya, udah cukup luar biasa. Nah, beliau hari ini akan membagi ceritanya, ya kan, dengan kita semua terkait pengalaman beliau dan sosok beliau ini seperti apa sih, ya kan. Nah, nanti teman-teman bisa dengar, ya kan, dan mudah-mudahan cerita beliau bisa menginspirasi teman-teman semua. Nah, apa kabar Pak Ari? Ya, baik Pak Iwan. Alhamdulillah. Nah, ini beliau jadwalnya padat teman-teman, jadi susah. Pada di rumah. Susah untuk menemukan jadwal. Nah, jadi alhamdulillah beliau udah bersedia membagi ceritanya hari ini. Nah, dari libur ya. Siap Pak Ari. Nah, boleh nih Pak cerita sama teman-teman semua. Nah, sebenarnya sosok Pak Ari nih, ya kan, waktu zaman kuliah atau zaman dulu sebelum memulai banyak penelitian itu, apa sih yang menginspirasi Bapak, atau memang nggak sengaja, atau memang punya minat yang besar tuh, punya cita-cita jadi seorang peneliti nih, seorang Pak Ari ini. Baik, makasih Pak Iwan. Kalau cita-cita peneliti enggak ya, karena dulu memang cita-citanya jadi guru ya. Memang jadi guru, cita-cita pengen jadi guru. Terus tadi saya mungkin kalau Pak Iwan bilang banyak risetnya dibandingkan Pak Iwan gitu. Tapi kalau dibanding yang lain enggak, Pak. Ya, karena Pak Iwan saya duluan jadi dosen ya. Jadi kalau saya pribadi sih semuanya karena proses saja ya. Jadi proses karena setelah sekolah dulu kan memang saya sangat senang banget di kimia ya. Jadi saya ngambil S1 Kimia Undip. Teman-teman Kimia Undip dulu. Teman-teman Kimia Undip S1 ya. Ketemu lagi di YouTube. Jadi kebetulan dosen-dosen saya di Kimia Undip juga kan beliau banyak sekali riset ya. Jadi sejak awal memang banyak sekali mahasiswa yang dilibatkan untuk riset. Jadi suasananya itu atmosfer untuk meriset akademiknya itu bagus. Dan saya masih ingat betul dulu juga kegiatan zaman dulu gitu. Kalau sekarang mahasiswa PKM 5 bidang ya, PKM 5 bidang. Terus kalau zaman dulu tuh ada penelitian lomba inovatif, kemudian lomba karya tulis gitu kan. Jadi mahasiswa tuh diikutkan. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh senang. Jadi terbiasa harus based on literaturnya itu dari jurnal-jurnal gitu. Jadi udah biasa kayak gitu. Jadi ketika kita ikut lomba-lomba, kita ikut penelitian dosen, kita jadi kenal banyak orang. Jadi teman-teman dosen kita kan dari akhirnya itu seperti ini. Jadi kayak menginspirasi, dia seperti ini gitu. Jadi saya senangnya di situ kan. Terus akhirnya ketika lulus itu dulu ada beasiswa namanya Du Karya Siswa. Kalau sekarang beasiswa unggulan gitu kan, udah kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ kita diminta untuk membuat proposal dulu kan, outline dulu. Jadi pengalaman kita selama jadi mahasiswa, kalau yang sekarang sih memang harus teman-teman mahasiswa tuh kayak PKM 5 bidang, kemudian PKM GTAI, semuanya itu harus dibiasakan karena peluang mahasiswa sejak awal untuk berkiprah di penelitian banyak sekali. Dan Belmawa itu kan sudah memberikan kesempatan dengan dana yang banyak, kesempatannya banyak. Cuman saya ngelihat mahasiswa sekarang tuh yang paling susah itu memulainya membaca ya. Paling susah membaca. Apalagi baca panduan. Dosen pun sama. Kalau dikti upload di Simlitapmas itu ya panduan gitu kan. Saya pastikan hampir
50% lah dosen tuh nggak baca panduan. Jadi dia paling gini, ke teman dosen X tuh kan, udah baca belum, isinya apa? Kayak gitu kan. Nah dari atmosfer kayak gitu akhirnya melatih kita untuk metode ilmiahnya tuh kita jadi bisa jalankan, mulai dari bisa kita mengidentifikasi masalah gitu kan, membuat hipotesisnya, kemudian kita membuat eksperimen untuk memecahkan hipotesis itu sehingga kesimpulannya kita bisa jadi. Jadi paling banyak sih memang ke situ. Lebih banyak kita banyak networkingnya juga ya, tanya-tanya gitu kan, tanya-tanya. Pertama kali saya jadi dosen tuh kan 2000 SK 2000 ya, 2000 itu sama waktu S2-nya juga sama, saya S2 di Unpad, teman-teman di Unpad, teman-teman di Unpad di Indonesia yang dulu kimia Unpad ya 2003 saya lulus 2003. Nah pertama kali di situ terus dapat info SK ditempatkan di Pontianak kan, di Pontianak. Terus waktu itu pembimbing saya Prof. Monis Tarigan ya, itu tuh bilang nanti pokoknya kamu kalau jadi dosen cuma ada 2 pilihan, mau Tridharma murni atau udah mikir mau ke struktural gitu kan. Nah terus saya mikir kayak terus beliau ngasih nasihat lah banyak lah, termasuk saya juga waktu itu dibantu sama Pak Dr. Raymond dari Uniwa Manado. Bu Dr. Ratu Salfitri itu paling banyak ngasih saya masukan gitu kan. Jadi lebih enak itu di penelitian. Jadi kita tridharma ya, mengabdi ke pengajaran, penelitian, pengabdian. Pertama kali datang itu tahun 2003 jadi dosennya. Terus itu ada kita program HEADS yang dari BKS Barat ya, itu untuk membantu dosen-dosen muda meningkatkan jejak rekam. Itu dananya masih kecil waktu itu ya, masih sekitar 3 juta. Jadi untuk riset-riset yang sederhana-sederhana untuk dosen-dosen baru. Nah, dari situ karena dulunya saya sebelum lulus tuh sudah diajak sama pembimbing saya juga dosen-dosen kimia Unpad itu banyak sekali risetnya, jadi saya banyak berguru dengan beliau. Kuncinya satu sih, kita jangan pernah merasa diri hebat atau merasa diri cukup. Pokoknya kalau ada orang yang dia lebih bisa ini gitu kan, kita mending tanya apa sih bisa ini. Mungkin kita kan pasti banyak celahnya ya, banyak kurangnya gitu kan. Jadi saya tanya ini gini, terus kalau ada seminar tuh saya ikut. Jadi seminar di ITB ya masuk aja ikut. Karena dulu Unpad ITB kan deket ya. Seminar di Unpad dan tidak hanya riset eksak. Jadi saya dulu kalau FK terus kemudian prodi biologi terus yang ada terkait ya dengan kami itu lagi ada seminar, saya masuk aja. Pokoknya saya mau belajar dari banyak orang. Apa sih kok bisa ini, kok bisa itu, seperti itu saya senang banget dulu. Terus kemudian grup riset dosen-dosen di kimia kan banyak. Terus saya juga terima kasih Prof Unang di Unpad, banyak menginspirasi saya juga. Karena beliau risetnya banyak ya. Jadi banyak ngasih saran, masih banyak nasihat banyak gitu kan. Dan kalau dikasih nasihat kita mesti harus coba untuk ambil positifnya semua lah. Kadang juga pada saat dosen marah itu tuh sebenarnya ada nilai positifnya. Nah dari situ balik kita kayak udah yakin. Tapi kan kita di lapangannya belum ngerti kayak apa sih medannya gitu kan. Nah 2003 itu proposal HEADS itu langsung saya didanai 2. Jadi 3 juta 2, tapi 1 ketua 1 anggota. Kan kita nggak boleh jadi ketua semua. Nah 2004 saya konsultasi lagi dengan dosen-dosen di kimia Undip, karena dosen-dosen saya juga, terus dosen-dosen di kimia Unpad kan, Prof ini gimana, saya mau ini gitu kan, terus ngasih nasihat terus itu kan. Coba dulu kamu ini track recordnya dicek, CV-nya juga kan, kamu atur bagaimana CV penelitian, CV pengabdian gitu kan, semua diatur di kamu mau roadmap-nya kemana gitu kan, seperti itu. Terus 2004 yang kan kita dosen-dosen baru belum banyak kenal ya, jadi mau bentuk grup itu susah juga, masih mengira-ngira. Belum ada WA juga. Dulu saya belum punya HP itu. Jadi mengira-ira kira-kira teman dosen ini temanya ke arah mana ya, karena mencari bentuk. Jadi akhirnya saya coba hubungi teman dosen nggak kenal gitu kan, dari pertanian kemudian dari kehutanan, yuk kita gabung buat
buat proposal gitu kan. Terus waktu itu ada yang paling untuk dosen baru tuh kajian wanita sama proposal dosen muda ya, dosen muda. Tapi saya ngelihat, saya ngajukan dua, satu di hibah bersaing waktu itu paling top hibah bersaing ya, hibah bersaing sama dosen muda. Nah dosen muda itu saya jadi anggota aja, tapi saya nekat yang tinggi gitu. Kenapa? Karena saya melihat kalau saya naik dulu yang ke atas, itu seperti apa sih susahnya, seperti apa kayak orang berdarah-darah dulu gitu kan, darah-darah dulu tuh kan. Karena waktu itu saya juga dikasih tahu sama teman-teman dosen di dosen saya lah, terutama banget Bu Dr. Ratu Safitri. Makasih Bu Dr. Ratu Safitri karena beliau sampai sekarang beliau masih mengadvise saya, masih ngasih saran-saran ke saya, karena Prof Unang juga selalu ngasih saran saya sampai hari ini. Jadi coba dulu kamu pakai 2 strategi. Yang bawah bisa masuk nggak? Jadi dosen muda masuk nggak? Hibah bersaing bisa masuk nggak? Gitu kan? Hibah bersaing jadi ketua. Padahal sebenarnya saya banyak kurangnya karena tryoutnya nggak ada kan. Masih cuman apa sih waktu itu seminar-seminar ya, proceeding ya, sama skripsi tesis dia kan dulu ada. Penelitian pertama Pak ya? Iya, langsung yang tinggi. Yang tadi Hedge dapat 2 dulu, 2003 dapat 2 tuh kan. Terus masuk dosen muda. Yeah. Dosen mudanya diterima, yang hibah bersaing nggak diterima. Dulu masih ada surat cinta. Jadi dulu mungkin teman-teman dosen yang dapat penelitian untuk tahun 2004, 2005, 2006 ya masih ingat ya, kita kalau ditolak ada surat cinta. Ada surat cintanya. Jadi kalau sekarang nggak. Sekarang tahu-tahu diumumkan di Simulitapmas diterima, didanai gitu kan. Kalau dulu nggak, dulu ada surat cintanya. Judul kurang apa, latar belakang kurang apa gitu kan, metode kurang apa gitu. Ada deg-degannya Pak ya? Jadi jelas. Jadi dulu kan itu zaman-zamannya reviewernya Prof Seminar, terus Prof Alex gitu. Prof Basmen masih ada, itu masih ada surat-surat cintanya kayak gitu. Jadi tapi menariknya adalah ketika kita nggak dapat, bahagianya kenapa? Oh kita tahu salah kita. Oh ini kurang bagus, ini kurang ini. Padahal waktu itu kan udah panduan juga. Pokoknya kuncinya satu, kita baca panduan. Dia maunya apa? Latar belakang itu di judul seperti apa, maksimal kata itu berapa, terus latar belakangnya itu harus isinya apa gitu kan. Nah itu harus per kalimat tuh saya selalu, kalimat satu ini dia mintanya ini, harus ini, mintanya ini harus ini. Tapi kan setiap orang interpretasinya beda ya terhadap kalimat gitu kan. Terus saya bikin interpretasi saya kayak gini, munculnya produk ya proposal kayak gini kan. Nah, lama-lama terus kemudian saya searching ke internet lah. Kalau kita lihat di internet banyak sekali teman-teman dosen yang upload proposal. Ya kan, jadi kadang saya cross check dulu, ini proposal ini di pengumuman Simulitapmas tahun ini didanai nggak? Oh dia ternyata orang ini baik nih, ini proposalnya didanai tapi diupload gitu kan. Yeah. Nah saya belajar dari situ. Oh kalau mau didanai, ini loh cara mengungkapkan latar belakang seperti ini, cara mengungkapkan perumusan masalah seperti ini, metodologi seperti ini, terus sampai ke reference. Oh jurnalnya harus 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, nah kayak gitu kan. Nah mulailah tahun berikutnya baru saya dapat. Baru dapat waktu di Kementerian Ristek ya, yang PRSD MIPA itu baru dapat. Jadi setahun itu saya belajar lah. Setahun belajar, tapi masih saya kontak ke Prof Unang, kontak ke Bu Dr. Ratu Safitri kan untuk tolong saya dikasih tahu terus lah kesalahan saya apa gitu kan. Jadi akhirnya 2004 udah mulailah dapat yang agak tinggi-tinggi. Nah, terus saran dosen-dosen saya di Unpad kalau bisa juga kita membawa mahasiswa. Nah, mulai 2004 itu saya sudah mulai kayak membuat grup riset. Jadi setiap riset, jadi pertama kali dapat yang hibah besar itu tahun kedua ya, setelah tahun pertama gagal ya. Nah 1 tahun saya belajar, saya banyak berguru dari beberapa dosen yang memang dia sudah terbiasa riset gitu kan. Gimana sih mengungkapkan dari membaca panduan, menginterpretasikan, kemudian mengimplementasikan dalam bentuk proposal gitu kan. Nah itu jadi kita merasa bahwa proposal itu ruhnya tuh ada. Jadi ketika reviewer mau menilai kita, dia bisa merasakan betul apa sih yang ingin diungkapkan oleh si dosen gitu kan. Nah satu hal lagi yang kuncinya itu kalau dosen-dosen saya bilang itu kalau panduannya minta 1, kita ngasihnya
plus satu lagi, jadi plus gitu, jadi udah plusnya gitu, Kasih lebih, Pak, ya. kasih lebih gitu loh. Jadi itu kan standar minimal, standar minimal dia mintanya proposal kayak gini. Nah, kita kasih lebih, gitu, kasih lebih misalkan bisa dari sisi metodologinya pakai jurnal-jurnal terbaru gitu kan, seperti terus apa yang kita janjikan gitu kan, kita janjikan bener-bener kita kayak mampu ke situ lebih dari yang janji minimal seperti itu kan. Nah, kemudian mulailah 2004 tuh sudah mulai dapat. Kemudian saya mulai melibatkan mahasiswa, dan saya satu waktu itu komitmen bahwa saya pernah merasakan jadi mahasiswa. Saya pernah merasakan juga kalau teman-teman dosen MIPA, teman-teman mahasiswa MIPA itu kan rata-rata menengah ke bawah ya. Nah, bagaimana membantu mahasiswa ini, mereka skripsinya itu terbantukan oleh kita yang dosen-dosennya kan, jadi dilibatkan. Jadi akhirnya setiap saya dapat riset, saya akan melibatkan 3-4 mahasiswa gitu kan, karena kita beli chemicalnya kan pasti bareng-bareng tuh. Jadi sama satu stepnya parameter ini untuk mahasiswa. Nah, parameter ini yang ini untuk kita. Nah, nanti sayap-sayapnya buat mahasiswa gitu kan. Jadi akhirnya kita satu jalan, satu grup gitu kan. Berjalan satu grup. Jadi kita buat kayak manajemennya. Terus nanti yang senior ini bantu yang adik kelasnya gitu kan ya. Kemudian bergenerasi terus mahasiswa ini juga tidak hanya menerima dari kita juga, tapi dia harus mampu menghasilkan pendanaan untuk penelitiannya juga, dan itu biar dikelola mereka manajemennya sendiri. Jadi akhirnya waktu itu mereka saya arahkan untuk ke waktu itu tuh PKM ya, program kreatif mahasiswa, tapi yang 2005-2006 itu ya. Kalau sekarang istilahnya 5 bidang kan. Nah, kemudian dapatlah grup-grup itu. Jadi saya bilang kelola dengan baik, kemudian kita atur lagi, saya bilang untuk yang PKM ini kan wajib publikasi, jadi kamu publikasi untuk ini untuk nambah CV seandainya mereka mau melanjutkan studi gitu kan, karena untuk mereka yang cita-citanya pengen jadi dosen atau ke karirnya ke akademik gitu kan. Jadi memang setelah pertama dapat tuh Pak, Bapak langsung belajar, kemudian iya, pokoknya kuncinya itu sampai sekarang pun masih. Akhirnya setiap tahun tuh Pak ya, rutin. Dengan jadi, melibatkan akhirnya membentuk satu kelompok atau grup. Iya, terus kalau bisa itu kita jangan terpaku di satu tim. Jadi misalkan kan kita punya roadmap ya, kayak Fishbone itu kan. Jadi kita, ini nggak mungkin kita bukan dewa segala tahu, kita nggak mungkin tahu semuanya, tapi kita tahu arahannya tuh mau ke sini. Ini butuh orang kedokteran, ini butuh sayap sini butuh orang farmasi, sayap ini butuh orang biologi, sayap ini butuh orang teknik kimia gitu kan. Jadi kita harus kontak mereka gitu kan, gimana caranya supaya proposal ini jadi, dan itu harus prepare jauh-jauh hari. Karena kita tidak mungkin lagi buat proposal penelitian tuh cuman 2-3 hari, seminggu itu nggak mungkin. Dia harus prepare ya. 1 semester, 1 tahun, bahkan untuk misalkan kayak sekarang proposal 2021 lah, kita udah siapin dari sekarang gitu kan. Jadi kita ngelihat tapi dari roadmap kita tuh celah mana sih yang dari kemarin belum ada gitu kan. Dan itu butuh tim dan butuh teman yang bisa saling mengerti, nyaman. Nah, makanya mungkin teman-teman dosen kalau milih tim grup enak yang nyaman dulu. Kalau saya sih nyaman dulu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa yang ikut PKM yang bidang, kamu pilih tim ya, yang pertama keahliannya, kedua nyaman gitu loh, karena biar interaksinya enak gitu kan. Sama juga dulu kita untuk yang tim MIPA itu kan saya menerapkan di bimbingan saya itu kayak model degradasi ya. Jadi kita punya kalau saya selalu mengandalkan cara memanage mahasiswa itu kayak model ini PBSI ya. Jadi badminton. Jadi saya ke badminton. Jadi dari situ ada mahasiswa dia memang keinginan untuk majunya tinggi, tapi secara inteligensinya nggak bagus. Nah, tapi ini harus kasih kesempatan, nggak boleh, karena setiap orang berhak untuk maju. Nah, tergantung kita dosennya ngerti nggak potensi mahasiswa itu. Ada karakter mahasiswa nih ya, ada yang pinter tapi dia sombong, ada itu. Dia merasa hebat banget, ada di situ tá. Jadi manage attitude-nya nggak ada. Nah, ini harus kita atur gitu kan. Ada yang satunya itu yang di setengah-setengah. PD-nya ada, kemampuan ada, tapi nggak mau bergerak. Terus kita dorong gitu kan. Terus ada lagi yang dia itu nggak pede, tapi sebenarnya dia pintar. Ada juga yang benar-benar nggak bisa, tapi pingin gitu loh. Dia
PD nggak ada, pinternya nggak ada, Motivasi kuat. tapi motivasi kuat gitu loh. Nah kita harus bisa memilah-milah mahasiswa ini. Nah dulu saya di mahasiswa angkatan pertama MIPA kan 2002 ya. Nah itu saya buat tim, jadi kita saling melengkapi. Ada yang pinter banget, ya kan? Terus ada yang motivasinya gede, jadi dia memicu bantu salah satunya. Karena kita kuncinya satu, nggak bisa berdiri sendiri. Saya nggak berdiri sendiri, jadi kita pasti didukung teman-teman. Kita nggak akan mungkin hidup sendiri. Pasti ada didukung teman-teman dari satu sisi. Kita nggak ada yang sempurna gitu kan. Nah saya bilang ke mahasiswa saya juga, kalian harus melengkapi. Nah itu karena dulu saya masih single ya. Single ada waktu, jadi ada waktu. Jadi karena saya dulu jadi dosen masih single, jadi ada waktu saya mau manage. Oh mahasiswa ini kita combine. Jadi kayak sekarang kalau badminton kayak kita buat yang double ya. Jadi saling melengkapi. Atau kayak Avenger gitu. Nah, jadi saya membuat kayak tim, ini tim yang paling bagus, jadi disebutnya tim A, tim B, tim C gitu kan. Nah, tim A kalau misalkan dia sudah memenangkan di berbagai perlombaan, dia jangan main di level-level universitas atau level-level provinsi, dia main level-level nasional gitu kan. Nah, kemudian untuk yang level bawahnya mengikuti yang level-level untuk meningkatkan kepercayaan dulu. Jadi kalau kayak pemain badminton itu kalau dia mau meningkatkan kepercayaan kan ada dua hal juga. Boleh main yang model yang level 2 gitu kan. Nah, nanti kalau yang sudah level super series ya tinggi-tinggi gitu kan, seperti itu kan. Karena ada gini, ada orang langsung dinaikkan ke atas, down-nya tinggi banget, jadi nggak mau lagi gitu kan. Ada yang kayak gitu kan, dia gampang putus asa. Ada pokoknya banyak sekali karakter orang banyak sekali. Dan itu membuat kitanya juga, kalau saya pribadi sih yang lihat, oh berarti banyak orang dengan titel seperti ini, oh banyak orang dengan karakter seperti ini, dan itu memicu kita untuk kita belajar. Jangan putus asa gitu kan. Ada karakter seperti itu. Nah dari situlah mulai manajemen terbentuk. Cuman yang keteteran sekarang publikasi. Karena kita konsepnya kan sekarang saya sudah mulai bentuk timnya yang dia juga di bagian publikasinya. Jadi karena kalau saya sama tim yang satunya kan misalkan ada kompetisi ini ikut. Kompetisi ini biar tim riset kita jalan. Jadi pendanaan ada gitu kan. Karena kita sudah ngerekrut banyak mahasiswa untuk skripsinya kan, untuk bantu beberapa mahasiswa. Terus jadi mahasiswa yang tidak mampu kita bantu, kita support untuk skripsinya, untuk chemicalnya, macam-macamnya, sehingga mereka keyakinan bahwa peluang mereka ada ke depan. Karena harus kayak ini. Kalau yang sudah terlahir kaya, udah jalan aja. Tapi kan banyak sekali orang-orang yang pandai-pandai itu yang dari pelosok-pelosok ya, itu nggak punya kesempatan ke situ kan. Jadi kita manage-nya itu nyarikan dana untuk kita publikasi, untuk karir kita juga, tapi kita ngerekrut mahasiswa juga seperti itu. Nah, berarti teman-teman, tadi Pak Ari udah berbagi rahasia tuh. Nah, jadi memang dalam satu penelitian itu dibutuhkan tim, Pak ya? Iya, harus tim. Dan tim itu Pak Ari tadi sudah bilang bahwa perlu kekuatan masing-masing. Teman-teman pernah nonton Avenger kan ya? Ya kayak tim ini kan? Kayak Pak Iwan kan? Ada berbagai jenis kekuatan yang akhirnya disatukan Pak Ari dan akhirnya bisa lah terjun mengerjakan atau membuat pengajuan proposal yang skala lokal maupun skala nasional Pak ya. Nah, itu. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang sekarang lagi banyak bingung, bagaimana nih mau membentuk satu tim untuk penelitian, padahal peluangnya besar banget. Nah, tapi teman-teman bingung nih. Nah, bisa dibilang bahwa bentuk tim dulu, cari tim dulu kan, Pak Ari. Teman-teman punya terdekat, baik mahasiswa maupun dosen juga sama ya kan? Iya, karena kan yang terbaru ini sebenarnya, dan jangan lupa kita selalu ngelihat info dimanapun berada ya. Jadi kadang kayak saya itu kan jarang sekali komen-komen di WA group, tapi saya suka ketika ada orang, info ini ada pengumuman nih, ada lomba ini, kayak terbaru nih Ideaton ya. Ideaton ini kan untuk Kementerian Ristek BRIN untuk bantu COVID ya. Itu kan semua masyarakat umum boleh, mahasiswa pun boleh. Jadi saya tadi tanya ke mahasiswa, tahu nggak pengumuman ini tuh kan? Jadi kadang saya pikir dibiasakan lah semua web itu dibuka. Saya itu kuncinya, jangan mungkin teman-teman yang lain lah. Kita jangan, kalau dosen lah ya, untuk dosen jangan terpaku hanya di Simlitapmas, Kementerian Ristek BRIN. Saya tuh biasanya melihat di 7 universitas besar ya. Saya selalu lihat webnya UI, webnya IPB, webnya ITB, webnya UGM, UNAIR, ITS gitu kan, UNAN, Udayana, itu tuh
Karena kadang informasi itu ada di satu universitas lain nggak ada, ya kan? Terus beberapa universitas swasta juga banyak, UII gitu kan, terus yang besar-besar, terus Unila juga sama, Unsri juga sama. Kita selalu ngecek di sebab universitas itu, karena kadang informasi kita harus belajar dari manapun ada. Jadi kadang kayak misalkan di Direktorat Penelitian UGM itu selalu menampilkan, saya selalu ngecek tuh di yang Direktorat Penelitian UGM. Materi workshop apa, dia kan bisa diakses tuh. Nah, kita belajar dari situ. Kita nggak ikut workshopnya di sana, tapi kita bisa memperoleh produknya itu, materinya seperti itu kan. Terus LPPM ITB juga kan banyak itu bentuk-bentuk yang bisa di-download kan slide-nya. Kita belajar dari situ. IPB juga sama, kemudian ITS, Unair, Brawijaya semua. Jadi kita belajar dari semuanya itu. Terus kadang kalau misalkan ada informasi pengumuman di LPPM tas lain, kita nggak ada ya gitu kan. Nah, saya ada di sini nih, ikut lagi ke sana gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada seminar nasional di sini, seminar nasional di sini, atau ada pelatihan ini gitu kan, saya bilang, kita bilang ke tim grup, kita saving dana ini, kita ikut kegiatan ini seperti itu kan. Jadi untuk upgrade diri gitu kan. Jadi caranya kita ngelihat info lah semuanya. Jadi mahasiswa juga sama kan, sekarang gratis kan, lihat web gampang, di kampus kan wifi banyak ya, jadi enak. Jadi pokoknya waktu senggang lihat itu, jangan ngobrolnya kemana-mana, ngobrol artis aja. Ya gitu aja sih kalau saya. Pokoknya kalau ada waktu kosong lihat informasi di semua LPPM itu kan, termasuk ini loh ada perkembangan riset baru gitu kan, kesini kita belajar di situ. Tapi bukan berarti kan kita punya bidangnya ya, tapi bukan berarti kita mau masuk ke sana enggak, tapi kita belajar. Kok dia bisa sampai ke sini ya? Kok dia bisa sampai ke sini? Pasti dia ada ini, pasti ada kekuatan ini, ada kemampuan ini, manage kayak ini itu. Nah, itu teman-teman, rasa ingin tahu Pak Ari atau beliau ini luar biasa sekali. Harusnya teman-teman di sana yang masih semangat harus lebih luar biasa dari beliau karena ini yang muda ya, saya udah tua nih. Nah, semoga apa yang disampaikan beliau dicatat tuh sama teman-teman, ya kan, biar bisa memotivasi dan terus terinspirasi buat yang senang dengan penelitian, jangan menyerah, ya kan. Nah, terus aja cari dan gali, eksplorasi semuanya, insya Allah nanti ketemu deh, ya kan, penelitian apa yang ingin teman-teman mau. Nah, ya kan, makanya jangan hanya buka tontonan atau nonton hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, salah satunya adalah saran dari beliau, jangan terlalu banyak hahihi ya. Boleh yang bermanfaat. Nah, teman-teman, kita sudahi dulu, maka nanti kita lanjut ke step 2.